Sekarang kita cobain Gayo Honey. Nah, kalian dari Gayo Honey ini menurutku ada aftertaste fruity gitu ya, kayak kalau menurutku kayak ada nangka ya, rasa-rasa nangka gitu. Dengar-dengar deket sini ada coffee shop yang baru buka ya. Tapi menurut Google sih kayak dikit lagi sampai. Nah, itu dia. Ini dia. Wah, ternyata ada outdoornya. Wow. Hai Sobat Headset, ketemu lagi sama Ipe di segmen Nongkrong Seru bersama Ipe. Nah, kali ini Ipe tuh berada di daerah Jati Badang ya. Dengar-dengar di sini ada tempat tongkrongan seru dan baru dibuka juga beberapa bulan lalu, namanya Koba Cafe. Berhubung mata ini juga udah 5 watt, jadi ada enaknya sekarang itu jam-jamnya menyesap kafein. Kita cobain yuk kopi di sini. Ikutin keseruan aku ya. Jangan lupa jika sedang berpergian selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pokoknya jangan kendor, oke? Sekarang kita pesan kopinya yuk. Halo Mas, apa kabar? Mas, di sini specialty-nya apa? Specialty untuk milk base itu kita aren latte Kak. Manual brewing. Manual Aku nggak suka yang berbau-bau susu. Berbau susu ya. Tapi kita ada signature juga di sini ya. Ada coklat, ada chocolate, sama taro dan matcha. Manual brewingnya? Manual brewnya kita ada 3 beans. Ini ada Gayo Honey, Full Wash Manglayang, sama Garut Natural. Itu tiga-tiganya aftertaste-nya apa Mas? Aftertaste-nya lebih ke, kalau Gayo Honey itu dia fruit, lebih ke Fruity ya. Terus? Full Wash-nya ini medium to dark ya. Medium to dark roastingannya. Jadi dia agak ke asamnya banget Pak. Asamnya banget ya. Terus yang satu lagi? Kalau Garut Natural itu dia lebih ke balance sih rasanya. Oh gitu ya. Aku mau pesan, bisa tubruk nggak Mas? Bisa. Tubruk, boleh nyobain 3 beans itu? Untuk tubruknya. Jadi aku pengen nyoba perbandingannya aja kayak gitu. Itu aja ya Mas ya. Terus disidunya jangan terlalu panas, cukup 93 aja. 93 derajat ya. Makasih ya Mas ya. Sambil nunggu kopinya kita duduk dulu. Jadi aku pesen 3 kopi tubruk dari macam-macam karakteristiknya. Dia ada honey proses, natural proses, sama satu lagi full wash. Kita cobain ya. Hari ini aku kembung minum banyak guys. Makasih. Jadi dulu tuh aku pengen ceritain sedikit ya, kenapa bisa sampai aku suka sama kopi. Dulu tuh aku pecinta kopi ya, mungkin yang kopi-kopian kali ya. Nah, semenjak aku diajak sama teman-temanku untuk belajar kopi di Gunung Arjuno dulu. Jadi di sana tuh kita belajar dari hulu ke hilir. Terus kita juga pas lagi belajar di sana, terus belajar cupping, belajar segala macam. Pokoknya dari kita metikin pohon kopi sampai menjadi secangkir kopi ini, aku tuh bener-bener kayak mes gitu. Jadi kayak oh ternyata kopi itu tidak sepahit yang dikira ya, dan yang pahit itu cukup kisah cintaku. Aduh, aku jadi curhat ya. Oke, sekarang di sini udah tersedia berbagai macam minuman khas dari Koba Cafe. Nah, aku pesen 3 macam tubruk, terus ada juga, terus ada minuman manisnya taro yang creamy gitu. Kalau yang pertama ada Gayo Honey untuk kopinya, tubruk Gayo Honey. Terus yang kedua ada Garut Natural. Terus yang ketiga ada Full Wash Manglayang dari Bandung. Sekarang kita cobain Gayo Honey. Nah, kalian dari Gayo Honey ini menurutku ada aftertaste fruity gitu ya, kayak kalau menurutku kayak ada nangka ya, rasa-rasa nangka gitu. Baunya juga lebih sedikit manis ya kalau yang dari aku rasain, dan nggak begitu asam. Sekarang kita cobain yang Garut Natural.
Garut natural ini dia lebih rasanya ya, jadi bodinya dia agak tipis, terusnya aromanya enak, rasanya itu lebih ke aftertaste-nya itu kayak sedikit ada bau rempah gitu. Sekarang kita cobain yang full west dari Mahlayang Bandung. Dia agak asem, bodinya tipis, nggak pahit kok gitu. Nah, untuk ketiga minuman ini yang paling favorit aku adalah Gayo Honey. Ini favorit aku banget, soalnya baunya enak, terus ada rasa-rasa nangkanya gitu, kayaknya enak. Kalian harus kesini. Tips dari aku, kalau minum kopi jangan makan makanan asin, karena kita nggak bisa ngerasain karakteristik dari biji kopi tersebut. Sekarang kita nyobain minuman selanjutnya, ada Wedang dari Jogja. Cobain ya, lucu tempatnya. Dia tuh hangat ya di tenggorokan. Kayak cocok banget minum ini kalau kalian sedang masuk angin. Dia ada rasa jahenya, terus ada bau-bau rempah gitu. Enak. Nah, sebelum kita coba ke minuman selanjutnya, aku harus minum air putih dulu biar bisa ngerasain ini. Tetap hangat ya. Ini enak banget wedang uwuhnya. Sekarang kita cobain minuman taronya. Ini taro. Mungkin lebih cocok disantap pada saat siang hari ya, terik-terik matahari gitu. Jadi kalian minum cari yang seger-seger bisa minum ini. Ini salah satu bestsellernya di Koba Cafe ini. Aku penasaran sekali lagi. Rasanya rasa taro, jelas rasa taro, terus creamy banget. Dia manis, tapi yang manisnya itu nggak berlebihan gitu, enak. Jadi, balik lagi nih pembahasan yang tadi ya. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu penghasil nomor 4 penghasil biji kopi di dunia. Nomor satunya masih tetap Brazil, tapi kita di bawah Vietnam. Jadi kalau minum kopi harus minum air putih dulu, baru bisa dinikmati kopinya. Nah, biji kopi itu sebenarnya ada dua tipe. Yang satu Robusta, yang satu Arabica. Kalau Robusta, dia kafeinnya lebih tinggi, rasanya lebih pahit, makanya lebih cocok untuk jadi kopi mesin. Kalau Arabica itu lebih cocok dijadikan manual brewing. Nah, manual brewing itu ada banyak. Ada tubruk yang kayak aku minum ini, terus ada V60, ada Japanese Ice Drip, ada Siphon, dan lain-lain. Kalian harus cobain. Cuman kalau Robusta, di aku itu langsung kalau misalnya kalian sedang ngantuk minum Robusta cocok banget. Cuman kalau Arabica aku cepet teler. Sekarang kita cobain menu paling best seller di sini, ada pisang goreng, ada saus gula arennya. Nah, sebelum kita makan, kita cobain Snackies di Koba Cafe ini. Kita cuci tangan dulu ya, wajib. Masih hangat, enak. Wow, crispy ya. Jadi dia nggak tebel, tipis, dia crispy gitu guys. Kita celupin ke saus gula arennya. Manis tapi nggak kemanisan, jadi nggak bikin begah ya. Cocok banget ditemenin sama kopinya. Teman-teman bisa banget ya ngopi sambil makan terus sambil kerja juga bisa, karena Koba Cafe ini didukung sama wifi. Oke, sekarang kita makan beratnya ya. Berhubung sebentar lagi memasuki jam makan siang, aku pesan 2 makanan yang ada di Koba Cafe ini. Yang pertama ada lele bakar. Nah, dimana-mana kan lele itu digoreng ya, tapi di sini lelenya dibakar. Jadi nggak perlu khawatir buat yang sedang diet. Bentukannya lelenya kayak gini. Ada tambahan kerupuk udangnya. Terus yang kedua, karena aku turunan orang Surabaya juga, aku pesen rawon. Tuh, rawonnya seperti ini. Dagingnya banyak ya kalau menurut aku. Terus rawon itu kurang kalau misalnya dimakan nggak pakai telur asin. Dia ada empingnya juga, bawang goreng, sama sambal terasi. Kita cobain ya. Buat yang lagi dia cocok banget nih makan lele goreng. Lele bakar. Nah, kita cobain lele bakarnya. Sambal, selamat makan. Sambalnya nggak terlalu pedas, jadi kalian nggak usah takut. Lele bakarnya berasa, bumbunya meresap sampai ke dalam. Bumbu kecap, kayak ada rasa kecap misalnya. Suapan kedua, sebelum kembali ke rawon. Lupa kerupuknya.
Sekarang kita coba makanan kedua ya, rawon. Nah, rawon ini sendiri makanan khas Surabaya. Di sini aja kali ya, biar nggak sayang. Kita coba rawonnya. Dagingnya empuk. Rawon itu hitam dari, kalian tahu nggak dari apa? Benar, buah keluak. Kalau dimakan pakai telur asin. Nah, biasanya di dalam rawon itu dia ada toge kecilnya. Aku sih nyebut ini toge kecil ya, tapi aku nggak tahu kalian nyebutnya apa. Jadi ingat kampung halaman. Pokoknya kalian jangan khawatir kalau kalian nggak suka pedas, sambelnya nggak pedas. Kita lanjut makan. Aku suka lelenya sih ya. Baru pertama kali makan lele bakar. Biasanya lele selalu digoreng. Kalau aku suka makan lele tuh pinggir-pinggirannya gini guys. Dia kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu. Oh ya, tadi rawonnya nggak aku kasih jeruk nipis karena aku nggak suka jeruk nipis. Coba lagi lele bakarnya. Crispy. Kalian kalau mau suasananya beda bisa datang malam hari. Outdoornya cakep banget karena banyak lampu-lampunya gitu. Terus mungkin antara minggu depan atau bulan depan coworking space-nya di atas itu udah jadi. Tadi aku udah lihat ke atas bisa muat 8 sampai mungkin 10 ya. Tapi 8 kayaknya lebih pas. Enak lelenya. Tadi aku bilang enggak, aku nggak lapar, kenyang. Ternyata enak, peres. Rawonnya biasanya kalau nggak bisa ngolahnya rawon itu pahit, tapi ini enggak. Jangan lupa ajak teman-teman kalian kesini ya. Ipe tuh rekomendasiin banget tempat ini. Kalau orang-orang mungkin makan lele paling suka dagingnya, kalau aku pasti buntutnya makan terakhir. Buntutnya itu paling garing. Enak, suap lagi guys. Nah, kebetulan pas pada saat Ipe kesini, Om Bawi, si pemilik Koba Cafe ini ada di sini. Sekarang kita berbincang-bincang dikit ya, kita kepo-kepo dikit kenapa bisa dinamain Koba Cafe ini. Halo, selamat siang Om Bawi. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Om, aku mau nanya-nanya nih sejarah cafe ini, kenapa sih bisa dinamakan Koba Cafe? Baik, jadi awal-awalnya itu rumah atau gedung ini itu kita pengen menjadi sebuah tempat belajar bersama, ya, tempat belajar bersama, mendapatkan manfaat bersama, mengundang orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Kita berpikir apa nih yang biar mereka bisa nyaman juga tinggal di sini. Kita bikin co-working space deh, gitu, biar bisa ngantor di sini, gitu kan. Oh gitu. Bisa diskusi dan sebagainya. Oke, tapi kalau cuman co-working space mesti harus ada sesuatu yang mereka nyaman. Jadi kita ketemu, coba kita bikin kafenya, supaya kita melayani mereka bisa kerja dan diskusi nyaman, tuh Mbak. Nah, kemudian namanya kenapa Koba gitu kan ya? Ko sendiri itu memiliki makna collaboration, coordination, kolaborasi bersama, koordinasi kita bersama, dan cooperation. Jadi di sini memang tempat saling ngobrol-ngobrol teman-teman yang saling mencari kerjasama untuk bareng-bareng melakukan sesuatu. Entah itu proyek, entah itu diskusi untuk sosial dan sebagainya, atau keagamaan dan sebagainya. Oh gitu. Jadi co itu adalah collaboration, coordination, cooperation. B-nya itu bisa bareng, bisa macam-macam, bisa bawi juga gitu. Oh gitu. Tadi Om, aku kan sempet ke atas ya. Nah ternyata tuh di atas ada coworkingnya. Jadi itu kapan Om bisa beroperasi? Iya, tadi dalam pandemik ini banyak orang yang tidak bisa pergi kantor, atau bahkan sekarang menyatakan tidak perlu lagi ke kantor, bisa kerja dari rumah. Tapi tidak semua rumah bisa memenuhi syarat untuk kerja. Iya betul. Dan ada yang rumahnya kecil atau keluarganya banyak, atau tidak tenang kalau ada keluarganya. Pasti dia butuh sesuatu tempat yang nyaman untuk bekerja. Sekitar sini banyak sekali gitu. Kami juga berpikir mestinya mereka kita bisa bantu, kita sediakan tempat juga untuk bisa bekerja tanpa terganggu oleh keluarganya, gitu. Iya. Tapi dekat dengan rumahnya. Dekat. Nah, yang komplek rumahan di sini banyak ya Om ya. banyak, Rumah-rumah di sini. semuanya banyak. Terus untuk visi misinya sendiri Om dari Koba Cafe ini? Ya, Koba Cafe ini pengennya menjadi enabler, menjadi alat bantu atau menjadi prasarana kepada teman-teman yang lain untuk maju bersama gitu kan. Oh iya. Banyak teman-teman saudara-saudara kita UKM-UKM yang sedang mengalami kesulitan kan gitu Iya, kan. betul. Ayo ke sini kita ngobrol bareng, cari solusi gitu. Wah. Kita akan undang orang-orang yang memang pakar di bidangnya gitu. Saya ada orang hukum nanti kita akan datangkan, orang ekonomi atau keuangan kita akan datangkan. Jadi apapun yang jadi masalah kita berusaha mencari solusi di sini. Oh gitu. Ya.
Untuk wadahnya sendiri, misalnya nih Om, kan di sini sempat diadakan kayak seminar dan lain-lain. Itu teman-temannya penonton headset ini bisa taunya dari mana? Oh, oke. Ya, kebetulan di sini kan banyak kegiatan juga ya. Ada kumon, ada sekolah bahasa Arab dan sebagainya yang sering didatangin orang. Dan pertama pasti mereka orang-orang yang pernah datang ke sini yang merasakan dulu. Kedua juga kita mengajak kepada orang tua murid, tua kumon, orang tua saudara-saudara mereka untuk kita ajak, kita informasikan bahwa kita punya Koba Cafe yang memiliki visi seperti ini. Oh gitu. Please gunakan untuk kebermanfaatan bersama. Gitu. Bisa order online juga nggak Om untuk makanannya? Order online bisa. Kita kemarin setelah PPKM mestinya ya dibantu orang-orang yang tidak perlu datang ke sini ya kita gunakan order online. Order online. Beberapa aplikasi online ya. Nah guys, jadi nggak perlu keluar rumah, cukup plat handphone. Kalau misalnya kalian masih takut-takut nih untuk keluar rumah, bisa lewat order online. Ya, makasih ya Om ya. Makasih Mbak. Nah setelah tadi kita udah ngobrol sama Om Bawi, sekarang ada istrinya Kak Dina. Halo Kak, apa kabar? Baik, apa kabar Kak Ipe? Baik juga, alhamdulillah. Kak, aku mau nanya-nanya nih seputar menu di Koba Cafe ini. Yang paling best seller itu untuk direkomendasikan kepada penonton headset apa aja sih? Oke, karena kita konsepnya coffee shop ya. Jadi memang menu untuk minumannya, menu-menu serba kopi itu semua kita ada lah gitu. Jadi mulai yang dari kayak tadi Kak Ipe tubruk, kemudian ada V60, ada Japanese Ice, itu kita semua ada. Kemudian untuk yang milk base, biasanya yang nggak terlalu suka kopi banget, nah itu bisa ada aren latte, best seller kita, cappuccino, nah itu juga sama hazelnut itu best seller kita. Terus yang nggak suka kopi-kopian, ada menu signature kayak taro. Iya, taro yang tadi aku coba juga ya. Iya, jadi kayak es krim gitu kan, rasanya creamy banget. Kemudian mau ditambahin mint juga bisa jadi taro mint gitu. Yang red velvet juga ada variannya. Kemudian yang nggak suka manis-manis, nggak suka pahit-pahit kopi, kita ada teh. Jadi kalau yang pengen anget-anget, nah itu disajiinnya kayak dengan wedang tadi tuh. Iya, anget banget di tenggorokan, kayaknya cocok buat yang agak kurang enak badan nih. Betul, apalagi sekarang kan lagi corona nih, jadi butuh rempah-rempah biar daya tahannya bagus. Itu ada wedang nanti itu kita sajiinnya di pitcher-pitcher gitu, jadi lebih enak. Kalau refillnya juga bisa gitu. Kemudian untuk cemilan, cemilan kita ada yang best seller tadi pisang goreng karamel. Nah, pisang goreng karamelnya itu tadi kelebihannya aku suka, dia nggak terlalu manis, jadi cocok banget diminum sama tubruk kopi. Iya. Enak banget Kak. Terus apa lagi? Jadi nggak pakai karamel juga udah manis sebenarnya ya. Gitu. Nah itu selain menu pisang goreng yang best seller, ada yang lain, ada kayak pastel, ada mau cireng, apa mau risotto juga ada. Kalau menu makanan berat kita baru ada di minggu ini, kita ada lele bakar. Kan memang susah ya Mbak, biasanya kalau lele itu pasti goreng, iya kan? Nah ini kita ada menu lele bakar, jadi yang ini suka bisa ke sini. Kemudian ada rawon, kemudian ada mie kuah, kayak gitu. Ayam goreng yaitu standar, tapi yang kita belum tahu nih mana yang paling suka karena kan baru minggu keluar ini. Ya? Iya, menunya baru keluar minggu ini. Untuk Koba Cafe sendiri itu dibuka setiap hari Kak? Mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Jadi kita kalau hari Senin sampai Kamis itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Khusus Jumat sama Sabtu kan weekend ya. Nah, itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Hari Minggu kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja. Wah, guys, catat tuh ya semuanya. Karena ini kafe baru banget, kalian harus ramein ke sini. Aku jamin kalian nggak bakal nyesel karena kopinya enak, makan snackisnya juga enak, makanan beratnya juga enak. Jadi jangan lupa kemari. Makasih ya Kakak Dina. Sama-sama. Nah, aku mau review ya. Tadi kan aku udah minum kopi, terus saya udah makan juga, terus saya udah ngeliat keliling tempat Koba Cafe ini. Sekarang waktunya review. Kalau untuk makanannya sendiri, aku suka sama lele bakarnya karena kan once in a million ya. Jadi beda dari yang lainnya. Kalau untuk lele bakarnya sendiri, aku kasih rating 4,8 karena enak banget. Terus untuk rawonnya 4,5. Kalau misalnya dia dagingnya direbus agak lama dikit, udah perfect banget rasanya. Terus tadi aku juga nyobain pisang karamel. Pisang karamelnya itu kalau di mana-mana kan gorengnya agak tebel ya. Kalau di sini dia crispy, jadi enak banget dipadu-padankan dengan minum kopi. Terus kalau untuk pisang karamelnya sendiri, aku kasih bintang 5.
Terus untuk kopinya sendiri, tadi aku pesan tubruk 3 macam itu, aku suka semuanya sesuai dengan harapanku. Jadi ratingnya 5. Kalau untuk taro yang creamy, karena aku bukan penggemar minuman manis, tapi sebenarnya nggak manis-manis banget sih. Kalian wajib cobain juga karena itu termasuk minuman best sellernya. Dia rasanya creamy, jadi kalau minum sedikit aja tuh kayak udah kenyang gitu ya. Terus yang nggak begitu manis, terus taronya juga berasa banget. Itu aku kasih rating 4,5 karena emang sebenarnya enak, tapi sayangnya aku bukan penggemar manis. Terus aku juga tadi nyobain wedang uwu. Itu minuman khas dari Jogja. Kalau misalnya kalian lagi kurang enak badan, terus lagi masuk angin, itu kalian harus minum wedang uwu tersebut. Dia ada campuran jahe, terus ada campuran rempah-rempah, ada rasa cengkehnya. Disajikan dalam gelas sama keteko gitu, lucu banget kalau misalnya buat foto. Itu aku kasih rating 4,7 karena memang enak banget. Kalau untuk tempatnya sendiri, tempatnya nyaman, bersih. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin mau kerja, di sini juga bisa ada co-working space-nya. Terus bisa diadakan juga seminar. Pokoknya tempatnya the best deh. Aku kasih rating 4,8. Nah, gimana? Semoga nongkrong seru dan makan seru bersama IP kali ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Terus, kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi tempat, terusnya tempat makan, tempat bergaul, atau coffee shop, bisa komen di bawah ini ya.